semuanya anak-anak ibu. Nah, tidak terasa ya nak ya, materi kita sebentar lagi sudah mau berakhir. Nah, kita akan melanjutkan kembali pembelajaran kita dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Minggu lalu kita sudah mempelajari tentang cerita sejarah. Hari ini kita akan lanjut kembali dengan topik yang baru. Topik kita hari ini untuk minggu ini melengkapi informasi rumpang. Nah, berbicara tentang informasi rumpang. Informasi rumpang ini mencakup dua bagian nak. Bisa berbentuk kalimat dan juga bisa berbentuk paragraf. Sebelum kita membahas satu persatu seperti apa bentuk kalimat rumpang, seperti apa paragraf rumpang, kita pahami dulu ya nak ya penjelasan dari kalimat maupun penjelasan dari paragraf. Kita mulai dari penjelasan kalimat. Kalimat. Kalimat merupakan susunan kata-kata yang membentuk arti dan terdiri dari minimal subjek dan predikat. Menurut KBBI, kalimat adalah kesatuan ujaran yang mengungkapkan suatu konsep pikiran dan perasaan. Arti lainnya adalah perkataan. Nah, anak-anak ibu, ketika kita berada di kelas 10, ini materi sudah ibu jelaskan ya nak ya, baik itu kalimat maupun paragraf. Nah, kita evaluasi kembali ya nak ya. Dikatakan kalimat itu adalah seperti penjelasan pada PowerPoint kita, kumpulan dari beberapa kata yang memiliki makna atau yang memiliki arti, di mana di dalam kalimat itu memiliki struktur minimal, ada subjeknya dan ada predikatnya. Barulah dikatakan sebagai kalimat. Paham ya nak ya? Nah, itulah pengertian dari kalimat. Baik, kita lanjut ya. Kita lanjut pengertian paragraf. Paragraf adalah gabungan dari beberapa kalimat yang terdiri dari satu gagasan utama dan beberapa gagasan penjelas. Nah, seperti penjelasannya ya, dikatakan sebagai paragraf berarti kumpulan dari beberapa kalimat yang di dalam paragraf tersebut terdapat satu ide pokok atau satu gagasan utama dan beberapa gagasan penjelas ya nak ya, atau kalimat penjelas. Itulah dikatakan penjelasan dari paragraf. Nah, pada intinya paragraf itu nak harus memiliki informasi yang jelas. Jadi kalau dikatakan paragraf yang baik itu memang harus ada informasi yang disampaikan sifatnya jelas. Ya nak ya. Nah, baik, kita lanjut. Kita lanjut penjelasan dari paragraf rumpang. Paragraf rumpang adalah paragraf yang memiliki bagian-bagian kosong atau rumpang pada beberapa kalimat penjelas. Nah, itulah ya nak ya penjelasan dari paragraf rumpang ya nak ya, atau kalimat rumpang. Nah, kalau dikatakan rumpang artinya bagian kosong. Jadi kalau dikatakan kalimat rumpang berarti di dalam kalimat tersebut ada kata yang kosong sehingga tidak jelas artinya. Demikian juga dengan paragraf ya. Di dalam paragraf tersebut ada beberapa bagian tulisannya yang kosong atau tidak ada penjelasannya sehingga tidak jelas apa maksud dan maknanya. Paham ya nak ya apa itu arti rumpang ya? Nah, kita lanjut ke contoh kalimat rumpang. Nah, ini ada contoh kalimat rumpang. Contoh yang pertama. Makanan ini sangat enak. Titik-titik harganya mahal. Nah, titik-titik ini adalah merupakan contoh ya, contoh rumpang. Nah, kalau tidak ada isinya berarti kan sifatnya tidak jelas karena itulah bentuk ketidakrumpangan tadi ya, atau berbentuk kalimat rumpangnya. Nah, anak-anak ibu kira-kira apa jawabannya
supaya kalimat itu tidak rumpang? Iya, jawabannya adalah tetapi, ya nak ya. Makanan ini sangat enak, tetapi harganya mahal, ya nak ya. Nah, contoh yang kedua. Hari ini, Tania tetap sekolah. Titik-titik, hujan, titik-titik, deras. Nah, ini adalah contoh kalimat rumpang yang kedua. Nah, anak-anak ibu kira-kira untuk melengkapi titik-titik ini apa yang tepat ya nak ya? Untuk titik-titik yang ini ya nak ya. Nah, oke. Jawabannya apa? Walaupun. Nah, yang berikutnya apa? Iya, benar. Sangat. Nah, jadi untuk contoh yang kedua, supaya tidak rumpang, kita harus menambahi kata walaupun dengan kata sangat. Menjadi apa dia nak? Hari ini Tania tetap sekolah walaupun hujan sangat deras. Nah, itulah contoh kalimat rumpang ya nak ya. Baik, kita lanjut kembali ke contoh paragraf rumpang yang pertama. Perhatikan ya nak ya. Contoh yang pertama. Tono adalah anak dari keluarga miskin. Titik-titik. Ia tidak pernah mengeluh. Sejak kelas 10 SMA, dia titik-titik rajin membantu ayah dan ibunya. Teman-temannya sangat titik-titik berteman dengan Tono. Nah, kata yang tepat untuk melengkapi yang rumpang tersebut kira-kira yang pertama apa ya nak ya? Iya, kata tetapi ya. Menjadi apa? Tono adalah anak dari keluarga miskin. Tetapi ia tidak pernah mengeluh. Nah, untuk kalimat kedua, tersebut kira-kira apa jawaban yang tepat nak? Iya, kata sangat. Menjadi apa? Sejak kelas 10 SMA, dia sangat rajin membantu ayah dan ibunya. Nah, untuk kerumpangan yang ketiga, kita isi dengan apa supaya dia jelas nak? Iya, kata senang. Menjadi teman-temannya sangat senang berteman dengan Tono. Nah, ketika kamu mengisi kata-kata yang rumpang tersebut, jadi jelas kan nak? Apa artinya kan nak? Artinya apa di sini menjelaskan? Tono adalah anak dari keluarga miskin, tetapi tidak pernah mengeluh. Sejak kelas 10 SMA, dia sangat rajin membantu ayah dan ibunya. Teman-temannya sangat senang berteman dengan Tono. Ya, itulah penjelasan atau kata rumpang yang tepat untuk ya paragraf ini. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh yang kedua ya nak ya. Contoh yang kedua. Beberapa bulan terakhir ini kami titik-titik dari rumah. Keadaan ini sangat berat kami rasakan. Biasanya kami bertemu dengan guru dan teman-teman. Kami titik-titik kepada Tuhan, semoga musibah ini cepat berlalu. Nah, perhatikan ya nak ya. Nah, untuk paragraf yang rumpang ini kita lengkapi apa kira-kira yang pas di sini nak? Yang pertama cocoknya apa? Iya, kata belajar. Untuk yang kedua, untuk mengisi kerumpangan ini nak? Iya, kata berdoa. Menjadi apa? Beberapa bulan terakhir ini kami belajar dari rumah. Keadaan ini sangat berat kami rasakan. Biasanya kami bertemu dengan guru dan teman-teman kami. Kami berdoa kepada Tuhan semoga musibah ini cepat berlalu. Nah, sudah nggak rumpang lagi kan nak? Sudah jelas ya? Nah, baik kita lanjut ya. Nah, ini ada penugasan. Ya, penugasannya ada beberapa soal. Ibu minta kamu mampu menjawabnya seperti contoh yang sudah kita bahas tadi.
Nah, ini soal yang pertama, ini soal yang kedua, ini soal yang ketiga, ini soal yang keempat, ini soal yang kelima. Ya nak ya. Nah, soalnya ada 5 soal ya nak ya. Nah, anak-anak ibu, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Ya. Tadi sudah dijelaskan, materi kita tadi adalah membahas tentang melengkapi informasi rumpang, di mana informasi rumpang tadi mencakup 2 bagian. Bisa terjadi pada kalimat dan bisa terjadi pada paragraf. Dan kita tadi sudah membuat ya atau mengisi jawaban dari contoh kalimat yang rumpang maupun contoh dari paragraf yang rumpang. Nah, anak-anak ibu, kalian sudah kelas 12. Materi yang kita pelajari semakin hari semakin sulit. Dan beberapa materi di kelas 12 ya, mungkin saja sudah dipelajari di kelas 10 maupun di kelas 11. Nah, itu sebagai pengingat kita untuk mengulang kembali materi-materi sebelumnya. Anak-anak ibu yang ibu sayangi, ya, belajarlah kalian nak dengan serius. Belajar juga dengan sungguh-sungguh. Supaya apa yang kalian harapkan dan apa yang kalian cita-citakan bisa tercapai. Ingat nak, pelajaran bahasa Indonesia ini adalah pelajaran yang salah satunya di UN-kan ya nak ya. Pelajaran yang di UN-kan. Tidak boleh main-main. Jadi kamu ulang kembali pembelajarannya. Dan yang pasti kita sama-sama berdoa. Semoga ya COVID-19 ini cepat berakhir ya nak. Supaya pembelajaran kita bisa berlangsung dengan tatap muka ya nak ya. Yang pastinya kita belajar berada di sekolah. Nah, anak-anak ibu, demikianlah yang bisa ibu sampaikan untuk pembelajaran untuk minggu ini. Semoga anak-anak ibu bisa memahami satu persatu apa yang ibu sampaikan tadi. Nah, akhir kata yang bisa ibu sampaikan untuk anak-anak ibu, salam sehat dan salam prestasi buat anak-anak ibu semuanya. Oke anak-anak ibu, sampai jumpa ya di pertemuan materi kita selanjutnya.